Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum ilaika. Ustadz, apa hukumnya merutinkan setiap subuh murojaah hafalan Al-Quran yang mana mungkin tidak ada dari amalan Nabi atau para sahabat? Mereka merutinkan murojaah Al-Quran setiap subuh, sedangkan yang saya ketahui asal ibadah adalah haram kecuali ada dalilnya. Yang saya mau tanyakan, hal ini apakah termasuk kategori bid'ah sebagaimana kita merutinkan membaca surah Yasin setiap malam Jumat saja? Jazakallahu khair Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Itu dibedakan ya antara perkara-perkara yang seorang melakukannya karena ada keperluan. Ada keperluan dan dalil-dalil secara umum memberi anjuran di segala waktu. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu dalil-dalilnya banyak sekali. Yaitu anjuran di semua waktu. Termasuk selepas sholat. Nah, kalau dia rutinkan di situ karena sebuah keperluan, misalnya dia waktunya cuma di situ, kesempatannya, dia semangatnya cuma di situ, maka nggak ada masalah. Walaupun dari sudut afdoliyah, afdolnya itu seseorang pada waktu ibadah tertentu yang ada syariat tertentu di waktu itu, dia dahulukan ibadah di waktu itu. Kalau di pagi dan sore, waktu berzikir, maka dia kegiatannya yang paling afdal zikir. Lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Tapi jangan keliru antum bilang bid'ah baca Al-Quran di waktu itu. Itu tidak benar. Baca Al-Quran itu ada anjurannya secara umum di semua waktu. Beda dengan masalah orang merutinkan surah Yasin di malam hari itu dibangun di atas hadits yang lemah. Kemudian yang kedua, dia merutinkan sesuatu bagian dari sebuah ibadah yang tidak ada dalil khusus di dalam hal tersebut. Itu masuk di dalam masalah bid'ah idhafiyah namanya. Iya. Masuk dalam kategori bid'ah idhafiyah. Baik. Itu kesimpulan dari pembahasan. Dilihat ya, dari bid'ah itu kaidahnya itu banyak. Jangan tuh lihat pada satu kaidah saja, merutinkan, kemudian masuk dalam hukum bid'ah. Bid'ah itu banyak sifatnya, banyak kaidahnya. Jangan mengambil satu kemudian tinggalkan dari kaidah-kaidah yang lain. Itu dari kejelian ya. Dan saya enggak menasihatkan penuntut ilmu itu di dalam menghukumi perkara-perkara terlalu ketat sekali, gampang menjatuhkan vonis, dan dia sendiri tidak menguasai kaidah-kaidah di dalam pembahasan. Itu tidak boleh ya, seorang mengambil sebagian ilmu kemudian memberi hukum-hukum yang kadang membahayakan untuk dirinya sendiri. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.